Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang saya hormati Ibu Fajidani Asis, SPD serta teman-teman. Bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan persentase pada malam hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menuju alam yang terang moderat. Perkenalkan, nama saya Iwan, selaku moderator pada malam hari ini yang akan memimpin jalannya diskusi. Saya perwakilan dari kelompok 16 dan bergabung dengan kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saudari kami Siti Fahmi Resti, yang kedua Nur Santi, dan yang terakhir Elsha Manora. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya persilakan kepada pemateri pertama Siti Fahmi Resti untuk memaparkan materi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja materi saya yang pertama yaitu filsafat pendidikan idealisme. Jadi, filsafat pendidikan idealisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Realitas yang berwujud sebenarnya lebih dahulu ada pada dalam realitas ide dan pikiran dan bukan pada hal-hal yang bersifat materi. Kemudian yang kedua adalah filsafat pendidikan empirisme. Salah satu tokoh aliran empirisme ialah Gis yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Teorinya yang dikenal dengan tabula rasa atau meja lilin yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih bersih. Artinya, pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan seperti sosial, budaya, dan alam berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Sedangkan menurut teori ini, pendidikan memang faktor luar memegang peranan sangat penting. Sebab pendidikan menyediakan lingkungan, pendidikan sebagai pengalaman, tujuan pendidikan yang diharapkan. Tapi kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman saja, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir disampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan anak tidak mendukung. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari Siti Fahmi yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Nur Santi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Baik. Baik, saya akan melanjutkan materi. Saya persilakan kepada saudari Nur Santi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Fahmi Resti. Yang bagian C yaitu filsafat pendidikan naturalisme. Aliran ini adalah J.J. Rousseau. Naturalisme memiliki pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai perbedaan, namun perbedaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme. Terdapat 3 prinsip dari aliran ini. Yang pertama, anak belajar melalui pengalaman sendiri. Jadi interaksi antara lingkungan dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya secara alami. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan,
belajar yang menyenangkan, berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan yang mendorong keberanian anak ke arah pandangan positif. Ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Bagian D, filsafat pendidikan progresisme. John Dewey merupakan tokoh aliran ini. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat ataupun salah masalah bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang peserta didik mempunyai akal dan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dengan makhluk lain dengan relatif yang didukung dengan kecerdasan. Peningkatan kecerdasan menjadi tugas utama pendidik yang secara teori mengerti karakter peserta didik. Mungkin itulah materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada di Nursanti. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Eliska Manora. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nursanti. Tokoh aliran yang pertama yaitu Plato, Aristoteles, Thomas Aquino. Ketiga tokoh tersebut mengandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan zaman pertengahan yang perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Pada awalnya, peserta didik diberikan kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, dan berbahasa. Yang keenam, filsafat pendidikan materialisme. Menurut aliran materialisme adalah pendidikan yang memiliki fasilitas mewah. Semakin mewah fasilitasnya, maka semakin bagus kualitas pendidikannya. Di sisi lain, bagusnya pendidikan dilihat dari mahalnya pembayar. Semakin mahal bayar biaya pendidikan, maka semakin bagus pendidikannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Eliska Manora yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu bagian G, filsafat pendidikan konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam dan manusia adalah Tuhan dari ciptaan. Paul Suparto 1997-24. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui. Tuhan hanya dapat mengetahui segala sesuatu karena dia dapat mencipta segala sesuatu. Manusia hanya dapat mengetahui sesuatu yang dikonstruksikan Tuhan. Aliran ini dikembangkan oleh Jean Piaget melalui teori perkembangan kognitif. Piaget mengatakan bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Baik, setelah tadi penyajian materi dari kelompok kami, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dan silakan kepada teman-teman minimal 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebut nama,
dan angkat tangan. Ya baik, saya persilakan kepada Saudari Irawati untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irawati dari kelompok 2, sama dengan pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaannya silakan ditulis di kolom chat. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan, masih ada tersisa satu pertanyaan lagi. Bagi teman yang ingin bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya rasa pertanyaan itu sudah cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Irawati. Bagi teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Irawati, silakan. Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Irawati, yaitu pertanyaannya, apa hubungan empirisme dengan pendidikan? Jadi, aliran empirisme mengatakan bahwa anak yang baru dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulis. Jadi, sejak lahir anak itu tidak mempunyai hak dan pembawaan apa-apa. Anak dapat dibentuk sehendak pendidikannya. Aliran ini berlawanan dengan pragmatisme karena berpendapat bahwa dalam perkembangannya menjadi manusia dewasa itu sama sekali menentukan pengalaman hidupnya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Jadi hubungan empirisme dengan pendidikan itu saling berhubungan antara aliran empirisme merupakan bagian dari pendidikan. Aliran ini mengatakan bahwa pengalaman adalah proses untuk memperoleh pengetahuan. Empirisme dipandang sebagai hal yang penting produktif dalam dunia pendidikan karena dalam proses pembelajaran suatu pendidikan lingkunganlah yang berperan besar untuk membentuk potensi dan pengetahuan peserta didik. Mungkin itulah jawaban yang bisa saya berikan kepada Saudara Irawati. Saudari Irawati, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nursanti telah menjawab pertanyaan dari Irawati. Apakah Saudari Irawati puas dengan jawaban Nursanti atau jawabannya masih ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya menerima, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya baik, selanjutnya demikianlah itulah tadi hasil sertase dari diskusi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik dari kesalahan pengucapan kata atau dari kesalahan proses penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.